Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahniar SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 5 Lembancina, Bantaeng. Juga sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan pertama di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan melalui daring. Nah, adapun rancangan perangkat pembelajaran kali ini yang pertama, modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, evaluasi pembelajaran. Jadi, adapun tema materi yang saya angkat pada kali ini yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya dalam pembelajaran kita kali ini. Iya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di kelas 6 ya, 6A dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai ya. Saya mau Pak Nurdin yang pimpin baca doa, silahkan. Iya. Ya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Mari semua teman-teman kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Iya, alhamdulillah kita sudah baca doa. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak pada hari ini ya. Coba kalau sebutkan namanya seperti biasa, anak-anakku bilang hadirat ya. Kalau saya sebut namanya Nak Nurdin, Muhammad Nurdin bilang hadirat Ustazah. Bisa? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Oke, ya, saya mulai ya. Saharing. Hadir, Bu. Nurdin. Hadir, Ustaz. Iya, Nurbaya. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semua hadir ya. Semua hadir ya. Hadir, Ustazah. Iya, Hadir, Ustaz. alhamdulillah. Semangat ya anak-anak semua. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita bersalawat supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersalawat di Ibu Guru ya, Nak ya. Lebih daripada. Oke. Hafal enggak salawat yang ini? Salat. Hafal, Bu. Hafal, Bu. Sama-sama ya. Ya, Bu. Abata. Ala Rasulillah ala yasin habibin. Ulang, Bu, ulang. Diulang, Bu. Iya. Diulang. Oke. Iya, sama-sama Bu. ya. Abata. Rasulillah ala kita berselawat itu seakan-akan kita mengingat beliau ya Rasulullah. Masya Allah. Oke, sekarang sebelum Ibu
Guru lanjut ke materi, Ibu Guru akan menanyakan kembali tentang pembelajaran yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin, Nak? Tentang apa? Rukun iman, Ibu. Rukun iman. Iman, Bu. Kenapa, Nak? Rukun iman. Beriman kepada hari akhir, Bu. Ya, betul. Ya, Najwa Priyadi, iman kepada hari akhir. Ada yang tahu bagaimana gambaran apa iman kepada hari akhir? Ada yang tahu seperti apa? Kita harus percaya, Bu. Percaya, iya betul. Ada hari akhir. Percaya bahwasanya hari akhir itu ada. Ada yang bisa sebutkan contohnya? Seperti apa itu hari akhir? Kiamat, Bu. Kiamat. Kiamat. Bumi akan hancur, Ibu. Ada masalah di dunia. Iya, alhamdulillah anak-anakku semua pada pagi hari ini pada semangat menjawabnya, luar biasa ya kalian ya. Luar biasa. Oke, sekarang ya lanjut saja kita ke materi selanjutnya. Iya. Coba Ibu Guru perhatikan ya anak-anak semua yang tampilkan yang ada di sudah tampil layarnya, Nak? Sudah ada? Sementara Ya, tampil, Ibu. Sudah tampil? Sudah, Bu. Oke. Iya, Bu. Nah, ada yang tahu ada berapa rukun iman? Ada yang tahu? Ada 6, Bu. 6. Ada 6, Bu. Oh iya, ada 6. Bu. Yang pertama beriman kepada Allah ya. Beriman kepada Allah, Bu. Pintar. Yang kedua apa? Beriman kepada malaikat. Pintar. Yang ketiga beriman kepada kitab. Oke, yang keempat beriman kepada Rasul. Oke, yang kelima beriman kepada Hari kiamat. Hari kiamat. Kemarin kita bahas ya. Kemudian yang sekarang yang akan kita bahas adalah iman yang keenam, yaitu iman kepada koda dan kodar. Sekarang kita memasuki materi iman kepada koda dan kodar. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Aku beriman kepada koda dan kodar. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mendalami iman kepada koda dan kodar itu sendiri. Kriteria ketercapaian pembelajaran anak-anak yang pertama, agar anak-anak semua mampu menjelaskan makna beriman kepada koda dan kodar dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan koda dan kodar. Contohnya ya seperti apa. Kemudian anak-anak mampu menjelaskan hikmah beriman kepada koda dan kodar. Itu tujuan kita dalam mempelajari materi ini. Nah sekarang lanjut. Kita bisa lihat peta konsep apa-apa yang Ibu akan jelaskan di dalam materi ini. Ya, coba semua. Laki-laki mana suaranya? Ini suara. Ya, saya kasih laki-laki nilainya 90. Kemudian perempuan, mana suaranya? Ini suara. Ternyata perempuan lebih semangat ya. Nilainya saya kasih 100. Iya, banyak, Ibu. Iya. Lanjut sekarang. Ini ada peta konsep yang Ibu akan bahas itu tentang pengertian koda dan kodar, contoh koda dan kodar, dan hikmah beriman kepada koda dan kodar. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini ada pengertian secara bahasa. Pengertian koda, maaf, ini pengertian koda secara bahasa. Koda berarti keputusan, ketetapan, hukum, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan pernyataan. Sedangkan secara istilah, koda adalah ketetapan Allah yang bersifat dan azali. Maksudnya sebelum di dunia diciptakan, ini sudah ada ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kodar, secara bahasa, kodar berarti ukuran, takaran, peraturan, dan kepastian. Bisa diulang, Bu. Ya. Terlalu cepat, Ibu. Bisa diulang terlalu cepat, Ibu. Iya, Bu. Oke. Ulang ya. Ya, ulang, Bu. Secara bahasa, koda artinya keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah,
Qada adalah ketetapan Allah yang bersifat umum dan azali atau sejak sebelum dunia diciptakan. Nah, yang kedua qadar. Menurut bahasa, qadar berarti ukuran, takaran, peraturan, dan kepastian. Sedangkan bentuk istilah, qadar adalah perwujudan atau realisasi dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini adalah pengertian qada dan qadar menurut bahasa dan istilah. Iya, oke, lanjut ya. Lanjut. Contoh. Nah, di sini kita bisa lihat contoh qada. Qada adalah ketentuan dan ketetapan Allah sebelum menciptakan makhluk. Berarti kalau kita menganalisa arti qada ini, berarti ini maksudnya takdir yang tidak bisa kita rubah. Ya? Iya, Ibu. Contohnya, ada siang, ada malam. Nah, di sini tidak mungkin kita bisa mengubah pagi itu jadi malam, dan siang itu jadi pagi, dan siang itu jadi ini. Ya, nggak bisa ya. Nah, itu sudah ketetapan Allah. Apalagi manusia pasti akan mati. Ini contoh yang ketiga, manusia pasti akan mati. Pernah enggak melihat orang meninggal? Ya, di saat sakarat dia bilang, ya pernah kan? Di saat sakarat maut dia bilang, tunggu dulu malaikat, jangan cabut nyawa saya. Nah, nanti kan ada kan yang seperti itu? Iya, tidak ada. Yang namanya kematian, kalau Allah mau cabut nyawanya kita, pasti akan diambil nyawanya kita. Tidak ada kematian yang ditunda-tunda. Misalnya pas sehari bilang sama malaikat cabut nyawa, tunggu malaikat, jangan cabut nyawaku, sudah pak makan kue, baru kau cabut. Tidak ada kan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Saya tidak mau, Bu. Takut, Bu. Jadi iya, yang kematian kita harus siap-siap saja. Apa-apa yang perlu disiapkan? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Beramal, Bu. Bekal, Bu. Banyak amal. Beribadah, Bu. Banyak-banyak beramal, akhlak karimah. Seperti itu, karena di saat kita mati itu yang dibangun mati amal perbuatan baik dan buruk. Ya? Iya, Bu. Karena ibu tidak pernah melihat orang mati itu ada bawa motor, ada bawa mobil ke kuburan, tidak ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, ada, Ibu. Iya, itu seperti itu ya. Jadi siapkan diri tak semua anak-anakku dalam untuk kematian. Pokoknya kita harus siapkan dalam dalam melakukan perbuatan baik. Dan oke, yang kedua, contoh qadar. Nah, di sini contoh qadar. Kalau kita lihat dari segi contohnya ini, berarti qadar itu bisa kita rubah ya. Bisa kita rubah. Contohnya, yang satu menjadi juara kelas. Yang kedua disenangi dalam pergaulan. Yang ketiga juara kori tingkat. Salah satu contoh kita akan jelaskan menjadi juara kelas. Kita bisa rubah. Misalnya ya, Pak Irfan, Irfan hari ini gagal dalam mengerjakan tugas. Itu bisa diperbaiki minggu ke depan. Dengan cara apa? Berikhtiar, berusaha ya, supaya nilainya bagus, supaya bisa menjadi juara di kelas. Seperti itu. Berarti qadar itu bisa dirubah, Bu, dirubah. Oke, cerdas. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar ya. Bersyukur Ki, dan selalu Ki bersabar. Apapun cobaan kita, apapun masalah kita harus tetap. Jangan di saat kita mendapatkan suatu kebahagiaan baru kita bersyukur, jangan. Masalah pun itu bisa kita syukuri, insya Allah ada hikmahnya. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Iya, jadi ketika kita beriman kepada qada dan qadar, maka kita akan terhindar dari perbuatan sifat sombong dan putus asa. Kemudian yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Nah, yang terakhir, menenangkan jiwa, seperti itu. Jadi, ini materi yang Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anakku? Ada yang mau bertanya tentang materi kita pada hari ini? Ada yang mau bertanya? Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Silahkan, Nak. Sempat ada materi yang kurang jelas. Silahkan, Nak Nurdin. Ini masalah aneh, Bu. Qadar, Ibu. Ya, qadar. Kenapa qadar, Nak? Yang mana contohnya itu, Bu?
contoh-contohnya Qadar. yang masuk Nah. iman kepada qadar. Ini. Nah, Ustazah akan perlihatkan kembali contoh qadar. Misalnya ya, Pak Nur, misalnya Nak Nurdin ya hari ini gagal dalam mengerjakan tugas ya Nurdin ya. Iya, Bu. Nah, kalau kita mau rubah, kita punya takdir jadi lebih baik, Nak Nurdin harus rajin belajar. Dan Nurdin Bu, mau juara 1. Iya, Bu. Mau sekali, Bu. Iya, rajin belajar. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada anak yang malas. Makanya malas itu ganti dengan kata rajin, ya. Iya, Bisa? Bu. Iya, iya, Bu. Kan, Nurdin? Insyaallah, Bu. Oke, Insyaallah. pintar. Iya, harus ya, harus. Nah, kemudian, tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang materi beriman kepada qadar dan qadar. Nah, sekarang ya Ustazah akan membagi 2 kelompok ya. 2 kelompok bisa dilihat di sini. Ada Iya, Bu. kelompok qadar dan ada kelompok qadar. Nah, kelompok qadar itu kelompok laki-laki. Bisa? Iya, Bu. 4 orang ya, Bu, laki-laki, Oke. Bu. Hah? 4 orang ya laki-laki, Bu. Oh, 4 orang. Iya, kalau begitu Surya Samsurnarti ke sana dengan Ibu, masih boleh bertanya? Iya, boleh, silahkan. Iya Bu, karena tadi itu contoh ada 3 soal koda. Iya, silahkan. Apalagi itu contohnya Ibu selain koda, apakah apalagi Koda, ya contohnya Dina. Bu. Samsurnarti ya, Samsurnarti yang bertanya ya. Iya Bu. Oke, contohnya itu matahari terbit dari mana coba? Oh, dari Barat, barat Bu. Barat, Tidak timur. mungkin kita Iya. tidak mungkin kita pindahkan dari arah timur kan? Iya, Sebab Bu. itu adalah ketentuan Allah. Iya, Bu. Bisa? Bisa dipahami, Nak? Ibu. Iya, Iya. bisa, Bu. Oke, Iya. makasih ya. Oke, bisa Ibu Guru lanjut? Bisa, Oke, Bu. Bu. Oke. Bisa, Bu. Ya, kelompok koda itu barisannya Nak Nurdin ke belakangnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kemudian Ya, Bu. kelompok kodar barisannya ini siapa? Samsunarti ke belakangnya. Iya, Iya, Bu. Bu. Nah, sekarang tugas kalian sesuai dengan nama kelompoknya Pak Nurdin kelompok koda itu mencari pengertian koda dan contoh koda. Kemudian kelompok kodar yang jurusannya Samsunarti ke belakang itu mencari pengertian kodar dan contoh kodar sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Itu saja yang kalian cari ya. Pecahkan masalahnya dengan baik. Bisa? Ibu Bisa, bisa Bu. kasih Bisa, Bu. waktu 5 menit dari sekarang ya. Iya, Oke. Bu. Iya, Ibu. Ya, sebentar perwakilan atau ketua kelompok menampilkan hasil present. Iya, silahkan dikerja. Bu. Iya, Bu. Iya. Oke. Ada kertas, Ibu. Ada yang sudah Kertas, Kenapa, Nak? Ibu. Kertas untuk sebentar presentasi Oh iya, kertas. oh Ibu. iya, mohon maaf ya. Kertasnya Iya, Bu. ini. Iya, ini Nurdin. Kemudian ini kelompoknya Samsunarti. Silahkan diambil kertasnya. Bu. Di situ sudah Ibu tulis, ada di situ. Sisa kita mau jawab. Jadi silahkan Iya, Bu. dijawab. Tulis Sesuai nama dengan sini, Bu. materi yang Ibu Tulis jelaskan nama- tadi. Ya, Nama kelompok saja, Kenapa? Bu, atau nama teman-teman juga ditulis? Iya. tulis nama kelompok, siapa-siapa namanya, teman tak, kemudian ya, kelompok Bu. koda atau kodar seperti itu. Iya, Iya, Bu. 5 menit ya, Nak. Iya, Iya. Bu. Oh, ada ya, Bu. Iya, kita koda, Samsunarti Iya. koda. Oke. Iya, Bu. Iya. Pak Irfan, kada itu Pak Irfan apa? Coba kita Iya, diskusi, oke, Pak Irfan. cari kerjasama yang baik. Ini Irfan kerjasama dengan teman kelompoknya. Iya, Bu. Nah, Irfan. Iya, Ada Bu. Mbak Serana, tolong. Ya, jadi yang Ustazah nilai itu kekompakan kalian ya, kekompakan kalian dalam kerja kelompok. Ya, Bu. Iya, Bu. Itu Nurdin mau terima masukan, Bu. ya jangan Ada begitu. Ini. Ya, saling menerima masukan, Iya, Bu, saling iya, Bu. ini melengkapi ya. Oke, Maaf, ada yang sudah maaf, Bu, selesai, Nak? maaf. Alhamdulillah di kelompok Bagus. saya Bu aman. Oke, kelompoknya Samsunarti aman. Saya juga, Bu, sudah, Bu. Kelompoknya Pak Nurdin juga sudah? Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu Guru akan mempersilahkan kalian untuk mempresentasikan masing-masing setiap kelompok. Saya mau mulai dari kelompok Koda dulu. Koda. Ada Bu, iya Bu. Ya, siapa yang bisa mewakili?
Ada yang bisa Saya, Bu. mewakili? Saya, Bu. Saya, Bu. Koda. Koda, 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 saya. Koda, sabar. Ini kelompoknya Narti, sabar ya. Yang Tapi mana semangatnya, saya, Bu? alhamdulillah. Koda atau kada? Koda, Koda. Iya, Bu. Ya, oke, silahkan. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, sabar ya, Nurdin ya, sabar ya nak ya. Ya, Bu. Terlalu bersemangat. Iya, oke. Eh, terima kasih, Bu, atas Ya. kesempatannya. Iya nak. Iya. Mengenai dengan kelompok saya, yaitu Iya. kelompok kada. Nah, di Oke. sini ada pengertian kada, Bu, yaitu Iya. ketentuan pasti yang tidak boleh, yang tidak bisa diubah seperti yang Oke. dijelaskan tadi. Ya. Terus mengenai contohnya di sini adalah misalnya, Bu, contohnya kayak kematian, kelahiran, itu Iya. tidak bisa diubah. Iya, pintar. Seperti itu dari hasil kelompok kami, Bu. Iya, oke. Tepu hebat. Kamu hebat. Hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Nah, kelas 6H hebat. Oke, lanjut. Kelompoknya Makasih, Bu. Nurdin. Siap? Iya, siap, Bu. Oke, silahkan. Iya, Bu. Iya. Yang dulu, Bu. Saya perbaiki dulu baju saya, Bu. Kurang Ya, rapi. oke, silakan nak. Ya, kasih rapi ya. Ya, pakaian. ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yaitu kelompok kadar dan kebetulan saya ditunjuk sebagai ketuanya. Ya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya yang yaitu pengertian kadar. Kadar secara bahasa berarti sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah kadar berarti sebuah penentuan yang pasti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi. Contohnya Ibu. Oke. Ya, contohnya apa nak? Contohnya Ibu, kalau kita mau jadi polisi Ibu. Ya. Ya, oke. Ya, tentara Ibu. Kenapa? Nah, itu mungkin contohnya Ibu. Kalau misalnya Pak kalau misalnya Nak Nurdin mau jadi polisi, bagaimana itu prosesnya supaya sampai jadi polisi? Saya tanya Harus belajar. Harus belajar Ibu. Belajar sungguh-sungguh. Iya, harus belajar. Berdoa Ibu. Iya. Ya. Berusaha. Berbakti kepada orang tua Bu. Berbakti kepada orang tua. Berdoa. Berbakti kepada kedua orang tua. 20 menit dibarengi dengan ikhtiar, maka tidak akan langsung turun ya. Bilang, ini langsung jadi tentara. Pasti kita ikhtiar dulu ya. Oke, pintar. Oke, selanjutnya. Demikianlah Bu. Bisa dikumpul hasil diskusinya? Hasil diskusinya boleh dikumpul hasil kerjanya? Hasil. Oke. Oke, mana satu nanti coba. Naik. Iya, Oke, makasih banyak ya. Nah, karena kalian tadi sudah mempresentasikan, maka ibu guru lagi yang akan melengkapi hasil dari presentasinya kalian. Jadi, coba diperhatikan ya. Kelompok koda, ini kelompoknya Nak Samsunarti ya. Alhamdulillah, tadi sudah menyampaikan dengan baik, luar biasa sekali, betul ya, tidak ada kekurangan. Cuman untuk pengertian koda ada sedikit yang perlu kita perjelas ya naknya, supaya teman-teman kalian lebih paham lagi seperti itu. Ya, iya. Bu. Kemudian kelompok kodar, alhamdulillah tadi. Kemudian contohnya juga alhamdulillah sudah dipresentasikan, meskipun tidak sesuai, tapi itu juga termasuk bukan tidak sesuai ya, tapi tidak ada di materi. Disinilah kalian dilihat kreativitasnya kita, ternyata bisa mengambil dari luar materi yang Ustazah jelaskan. Luar biasa anak-anakku hari ini. Semua tepuk salut. Salut. Luar biasa ya. Oke, sekarang karena kita sudah pembagian kelompok dan Ustazah akan menilai hasil kelompok kalian. Dan untuk hadiahnya, ini hadiahnya loh. Untuk hadiahnya nanti minggu depan. Iya, nanti minggu depan Ustazah akan bagi ke kalian. Untuk kelompok 1, saya kasih nilai 90.
28. Ah, Ada. banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Untuk kelompok Kodar hadiah nilainya 100. Alhamdulillah. Tunggu ya hadiahnya minggu depan ya. Bisa bersama. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. luar biasa. Nah sekarang karena kita sudah mengerjakan tugas kelompok, Ustazah sudah menjelaskan materi, kita akan mengerjakan LKPD. Ini untuk perorangan. Nah, kenapa Ustazah kasih pekerjaan seperti ini? Saya mau mencoba ya, apakah anak-anakku semua mengerti apa yang Ustazah jelaskan tadi dan apa teman-teman kalian tadi itu apa yang dia presentasikan. Apakah kalian memahami atau masih ada yang belum paham? Ya, di sini ada LKPD, ada nama peserta didik, jadi namanya ditulis nama lengkap ya, nama lengkap ya. Kemudian di sini ada 2 soal. Yang pertama, soal pertama jelaskan pengertian koda dan kodar. Yang kedua, tuliskan contoh koda dan kodar. Nah, bisa kita lihat ya, ada 2 soal. Silahkan dikerjakan di kertas selembar lalu dikumpul di Ustazah. Silahkan Ustazah kasih waktu 3 menit dari sekarang. Oke Bu. Ini evaluasi ya buat kalian. Tidak ada kertas Evaluasi buat Ibu. kalian. Tetap semangat ya. Semangat. Tidak ada kertas Oke. Ibu. Ini contohnya Bu, ada berapa di sini Bu? Oke, ini. Di sini ada kertas. Iya Ibu. Iya Bu, contoh Bu Ustazah, berapa? Contohnya Bu, ada berapa kita? Contoh maksimal 3 saja nak. Maksimal 3 saja. Oke Bu. Iya. Maksimal 3. Oke, silahkan dikerja, tenang, tidak ada suara ya. Nah, kalau ada yang sudah selesai, silahkan dikumpul. Saya sudah Tulis Bu. nama tak, jangan lupa tulis Sudah nama saya, tak Bu. dan tulisannya juga. Dipercantik tulisannya, biar jawabannya benar. Kalau tulisannya Ustazah tidak bisa baca, Ustazah kasih salah ya. Daripada sudah, Bu. Ustazah kepalanya sakit. Oke, kumpul. Iya Bu, ini Bu. Silahkan dikumpul nak. Ini Bu, nomornya. Oke, 1. Mana lagi yang lain? Oke, sisa 3 orang lagi. Mana lagi? 3 orang lagi mana? Sudah Ibu. Sriana, mana Sriana? Sudah selesai Sriana? Sudah Ibu. Sudah Oke, Ibu. Najwa Priyadi, mana orangnya? Tidur kayaknya ya. Belum, Bu. Oh, belum, cepat ya, cepat. Ya, tetap semangat nak. Ya, iya. Oke. Jadi silahkan ambil contoh dari luar pembahasan Ustazah. Kenapa nak? Itu Jepri Bu, udah sebut namaku. Oke, iya, jangan. Oke, sudah selesai. Mengganggu. Sudah Bu, sudah. Oke, alhamdulillah semua sudah rampung sebanyak 18 orang ya, 18 peserta didik Ustazah sudah ambil. Insya Allah hasilnya Ustazah akan bagi minggu depan. Nah, sekarang alhamdulillah pada hari ini kita telah mengikuti pembelajaran dan diskusi bersama dengan teman-teman. Alhamdulillah semuanya luar biasa. Ustazah termotivasi kepada kalian. Semoga anak-anak semua dalam mempelajari materi ini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kita sebagai manusia janganlah menanamkan sifat sombong sebab kematian pasti akan datang. Ya, seperti itu ya nak ya. Iya Ibu. Oke. Iya. Ya, pintar semua. Jadi sebelum kita menutup diskusi ini, boleh enggak kita bersalawat dulu? Bersalawat Boleh, dulu bisa, sekali Bu. lagi. Boleh. Oke. Ikuti Ustazah ya, salawat yang tadi saja. Oke, Iya, Bu. abata. Sekali lagi boleh? Ya Bu, ya Ustaz. Oke. Abata. Salatullah ala toha rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah materi kita pada hari ini telah selesai. Untuk anak-anak semua tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa selalu berikhtiar dan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berdoa, mohon maaf. Kemudian jangan lupa bantu orang tua tak di rumah. Dina? Yes, Ibu. Oke. Sekarang saya mau ketua kelas memimpin baca doa. Siapa lagi? Nurdin Ibu, ketua Ya, tingkat Pak Nurdin. kelas. Coba Pak Nurdin sebagai penutup baca surah An-Nas dan wal Asr ya. Ya, Anas dan dasarnya Bu. Oke, silahkan. Ya baik teman-teman, mari kita membaca surah Al-Asri bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, untuk hari ini materi kita sekian, lebih dan kurangnya dimaafkan. Kalau ada kata-kata baik datangnya dari Allah dan kalau ada kekurangan datangnya dari diri kita sendiri. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya nak ya. Ya Bu.